warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Harnawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini khusus kita akan membahas mengenai moderasi beragama. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, sesuai dengan yang di request oleh teman-teman kita yang belum tes teman-teman ya. Jadi saya akan bahas sedikit mengenai butir-butir Pancasila teman-teman ya. Untuk yang sudah tes mohon bersabar dan ikhlas atas hasilnya. Semoga itu yang terbaik teman-teman ya. Oke, saya tidak akan membahas soal apapun meskipun kemungkinannya banyak yang tersebar. Karena untuk menghargai teman-teman kita yang tes di sisi satu teman-teman ya. Berhubung ini di luar dugaan kita teman-teman. Oke, kita langsung saja ke yang sila pertama teman-teman ya, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, bangsa Indonesia butir-butirnya ada 7 teman-teman ya. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini harus percaya pada Tuhan. Jadi ateis tidak boleh. Orang yang tidak percaya tidak boleh. Kemudian yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing teman-teman. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama. Itu ya butir ketiga, saling hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat. Jadi tidak boleh membuat kericuhan ya dengan umat yang berbeda agama. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke butir yang kelima. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi. Masalah hubungan pribadi. Kemudian yang butir keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi tidak boleh saling mengganggu teman-teman ya untuk urusan ibadah orang lain. Kemudian yang terakhir adalah tidak memaksakan suatu agama. Jadi tidak boleh memaksa orang lain untuk pindah agama dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu dia untuk sila yang pertama. Kita lanjut ke sila yang kedua. Oke, untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab teman-teman. Saya tekankan ya bahwa untuk yang sila kedua ini lebih kepada antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Itu intinya teman-teman. Karena ini hampir mirip dengan sila yang kelima tapi sebenarnya berbeda. Kita lihat pelan-pelan ya. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ya, jadi sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak semena-mena kepada orang lain. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban dan lain sebagainya teman-teman ya, tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras. Jadi bagaimana kita saling bertoleransi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai. Kemudian saling tenggang rasa dan tepa selira, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini sebenarnya banyak teman-teman ya, kalau teman-teman cari di Google, dan setiap butir ini ada contoh-contohnya teman-teman ya. Ada contoh-contoh tindakannya. Silahkan coba teman-teman cari sebelum teman-teman tes besok. Oke, kita lanjut ke sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia teman-teman. Persatuan Indonesia ini intinya sesuatu yang dampaknya itu besar, yang sangat berpengaruh pada keutuhan NKRI, yang sangat berpengaruh pada persatuan Indonesia teman-teman. Kita lihat dulu butir-butirnya ya. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi misalkan teman-teman sangat perlu untuk pulang lebaran misalkan, tapi pas teman-teman cek kesehatan ternyata teman-teman diidentifikasi sebagai orang yang kena COVID misalkan ya.
diduga kena COVID. Maka teman-teman sebaiknya tidak liburan ya, karena nanti kalau teman-teman liburan di perjalanan itu ada banyak sekali orang yang kemungkinan akan tertular dengan penyakit Anda. Nah, kalau satu yang sudah tertular, nanti yang tertular ini kan kena ke yang lain, sehingga bisa jadi seluruh bangsa Indonesia ini sebagian besarnya akan terkena juga penyakit tersebut. Nah, ini akan mengganggu dari persatuan Indonesia. Ini yang dampaknya salah satu contoh bahwa dampaknya itu besar. Sesuatu yang dampaknya besar itu termasuk dari sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang butir kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau teman-teman ternyata misalkan nih contohnya teman-teman diduga COVID, maka teman-teman tidak pulang. Kenapa? Karena teman-teman sanggup dan rela berkorban untuk tidak mudik. Demi apa? Demi kepentingan negara dan bangsa, supaya orang banyak itu tidak terkena penyakit juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini juga berkaitan ya. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Bertanah air Indonesia. Jadi siapapun yang menanya teman-teman terkait Indonesia, misalkan teman-teman sedang studi di luar negeri, kemudian teman-teman kalian bertanya tentang Indonesia, maka teman-teman harus bangga terhadap Indonesia, bangga menjadi anggota Indonesia, warga negara Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Butir kelima untuk sila ketiga ini adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tidak boleh teman-teman ini misalkan di media sosial nih saling menghujat dengan warga negara lain. Itu namanya tidak memelihara ketertiban dunia gitu, karena itu akan berkembang nantinya ya, dari hal-hal kecil menjadi masalah yang lebih besar gitu. Bisa jadi nanti antar negara jadi bermasalah gitu teman-teman ya. Jangan disepelekan hal-hal seperti itu. Kemudian yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu teman-teman. Kemudian yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bergaul dengan orang-orang lain, orang-orang di luar sana dengan tujuan apa? Demi persatuan dan kesatuan bangsa teman-teman. Seperti itu untuk sila yang ketiga. Kita lanjut lagi ke sila yang keempat. Oke teman-teman, kita langsung ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada 10 poin teman-teman ya, tapi intinya adalah semuanya masalah musyawarah teman-teman, musyawarah mufakat. Jadi kalau misalkan ada di soal itu terkait dengan sila keempat, teman-teman fokus saja cari yang jawabannya musyawarah gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya yang keempat ini hanya musyawarah saja menurut saya teman-teman. Kita lihat ya. Yang pertama, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nih, tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi kalau Anda misalkan berpendapat A, Anda tidak boleh memaksakan orang lain berpendapat sama juga. Kemudian mengutamakan tentang musyawarah. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat. Daripada kekerasan, lebih baik musyawarah. Kemudian yang kelima, menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai saat musyawarah. Jadi kalau sudah keputusan musyawarah itu A, maka teman-teman juga harus mendukung itu, meskipun awalnya teman-teman tidak setuju dengan yang A ini, tapi karena keputusan musyawarah ini sudah A, maka teman-teman harus mendukung itu gitu. Kemudian dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah tuh, maka teman-teman jalankan meskipun teman-teman awalnya tidak mau. Tapi kalau sudah hasil musyawarah A, maka teman-teman harus menjalankannya juga. Kemudian yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan di dalam musyawarah. Ya. Kemudian yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melakukan permusyawaratan. Oke teman-teman,
Jadi lebih mudah ya untuk yang sila keempat ini. Kita lanjut ke sila yang kelima teman-teman ya. Oke, sila yang kelima terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini lebih ke yang umum teman-teman ya. Ingat bahwa kalau sila kedua itu antara manusia dengan manusia, manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tapi kalau yang sila kelima ini lebih kepada antara manusia yang satu dengan sekelompok orang, sekelompok warga gitu ya. Itu menurut saya. Jadi antara sikap Anda terhadap sekelompok warga lainnya, sekelompok masyarakat lainnya gitu teman-teman. Oke, kita langsung lihat butir-butir Pancasila yang sila kelima ya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kalau ada yang bahas tentang gotong royong itu pasti ke sila kelima teman-teman. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama terhadap sesama, adil. Selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak boleh menuntut hak saja, kewajiban tidak dilakukan ya, harus terjaga keseimbangannya. Kemudian menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Misalkan Anda nyumbang untuk seseorang yang mau membuka usaha gitu teman-teman, biar dia jadi mandiri. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jangan, pemerasan tidak boleh, tidak bersifat pemborosan. Dan gaya hidup mewah meskipun Anda misalkan orang kaya raya. Jadi sikap hidup mewah dan pemborosan ini termasuk melanggar sila yang kelima teman-teman. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Misalkan nih Anda punya pabrik itu banyak limbahnya, limbah itu dapat merugikan orang lain, itu tidak boleh teman-teman ya. Kemudian suka bekerja keras, orang yang bekerja keras masuk di contoh dari sila kelima. Suka menghargai hasil karya orang lain, tidak mencemooh karya orang lain. Kemudian yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nanti coba teman-teman searching di Google terkait dengan contoh dari penerapan sila kedua dan kelima ini. Oke teman-teman, di sini sebenarnya banyak field report yang beredar ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang akan ujian besok, saya mohon kesediaan teman-teman untuk tetap mentaati peraturan yang berlaku. Jadi jangan foto soal tersebut, fokus saja mengerjakan soal tersebut teman-teman ya. Soal tersebut tidak sulit selama teman-teman tenang. Jadi yang pertama, di sini saya mau memberikan saran saja teman-teman ya. Teman-teman silahkan kerjakan dengan tenang teman-teman. Jangan tengok kiri kanan. Kemudian kalau ada sesuatu yang sulit, di skip dulu teman-teman ya, di skip dulu. Dan menurut pendapat teman-teman kita yang sudah tes dan mencapai target, mereka bilang bahwa soal-soalnya itu banyak terkait dengan penalaran, seperti halnya soal-soal manajerial ya, manajerial dan wawancara teman-teman. Dan berdasarkan pengalaman mereka mengerjakannya dengan trik yang sering kita pakai dalam menyelesaikan soal manajerial dan sosial kultural. Apa saja triknya? Yang pertama, teman-teman silahkan cari jawaban yang positif. Kemudian usahakan bahwa jawaban tersebut memiliki tindakan nyata. Tindakan nyata teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman hanya memilih jawaban yang saya pikir, menurut saya mendukung. Itu hanya tindakan yang tidak langsung teman-teman ya. Tindakan nyata misalkan teman-teman melakukan A, mengerjakan B gitu teman-teman. Itu yang namanya tindakan nyata. Jadi fokus saja untuk mencari jawaban yang ini teman-teman ya, bedakan. Teman-teman tidak harus membaca keseluruhan pilihan. Cukup baca di awal-awal saja teman-teman sudah bisa pastikan apakah itu memiliki tindakan nyata atau tidak. Oke, kita coba teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Ini satu saja contoh soalnya. Ini dari FR teman-teman ya, tapi saya modifikasi supaya memberikan gambaran untuk teman-teman yang belum tes dan teman-teman yang sudah tes merasa tetap dihargai teman-teman ya.
kita tidak boleh membahas soal sebenarnya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya field report untuk yang tadi pagi. Maaf saya buatnya terlalu malam teman-teman ya, karena baru sempat. Nah, di sini soalnya sudah saya modifikasi teman-teman ya. Tujuannya hanya untuk menekankan bagaimana sih cara teman-teman untuk memilih jawaban yang tepat. Misalkan seperti ini. Ini terkait 4 indikator moderasi beragama ya. Yaitu komitmen kebangsaan, kemudian yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah anti kekerasan, kemudian yang keempat adalah penerimaan terhadap budaya. Tapi ini sangat luas ya diambil di soal. Makanya teman-teman mungkin kaget, teman-teman, saya juga kaget mendengar beritanya tadi. Oke, kita langsung saja teman-teman. Anda diajarkan untuk menjauhi tindak kekerasan. Menjauhi tindak kekerasan adalah hal yang positif. Kemudian bagaimana tindakan Anda tentang sesuatu yang diajarkan yang positif ini? Yang A, saya tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ini ada tindakan nyata. Dia tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu akibat dia dapat yang ini nih. Ajaran yang menjauhi tindak kekerasan. Kemudian yang B, saya setuju ajaran tersebut. Setuju. Setuju saja apakah membuat Anda tergerak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan? Ini baru setuju saja ya. Bisa jadi Anda tetap melakukan tindak kekerasan. Jadi ini langsung saja dieliminasi. Ingat ya, perhatikan awal kalimatnya saja sudah teman-teman bisa tebak ya, tanpa harus membaca panjang lebar. Karena biasanya kalau panjang lebar teman-teman akan keliru. Kemudian yang C, saya mempertahankan ajaran tersebut. Mempertahankan ini lebih tinggi daripada setuju. Karena kalau mempertahankan ini teman-teman sudah menjauhi tindak kekerasan ya, sudah menjauhi tindak kekerasan dan teman-teman berusaha untuk tetap melakukan hal seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang D, saya yakin ajaran tersebut. Ini sama saja dengan setuju ya, yakin saja tidak cukup ya untuk menggerakkan Anda menjauhi tindak kekerasan. Jadi ini eliminasi juga. Sekarang antara A dan C, mana sih yang lebih unggul? Apakah tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau Anda mempertahankan ajaran tersebut? Ya. Jadi kalau menurut saya yang lebih unggul ini yang A, teman-teman, yang poinnya 4 ya. Poinnya 4 itu yang A. Karena dia langsung tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kalau yang C ini saya mempertahankan ajaran tersebut. Mempertahankan untuk menjauhi tindak kekerasan. Seperti itu teman-teman ya. Menurut saya yang C ini 3 poinnya. Seperti itu ya. Semoga membantu teman-teman. Dan semoga sukses buat teman-teman yang akan tes maupun yang sudah tes. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.